Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wah ilal huda wad dalala 'alal khair wan nasihah lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammul muhimmat fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa rahmatika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami Darussalam rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan keafiatan sehingga pada sore hari kedua Ramadan ini kita masih diberikan kelonggaran waktu untuk menghadiri Madrasah Ramadan di masjid kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di Madrasah Ramadan ini, kita benar-benar nantinya dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang muttaqin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan ke hadapan baginda Rasul Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabat beliau yang mulia. Hadirin peserta Madrasah Ramadan rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang rukunnya agama. Selaputa ngaku diri kita beragama Islam. Islam itu adalah sebuah agama. Agama tidak akan pernah terbentuk atau terwujud kalau tidak ada rukun-rukunnya atau sendi-sendinya. Begitu juga dengan Islam. Kita mengakui diri kita agama Islam. Islam berdiang rukun dan semua sudah memaklumi rukun Islam yang diawali dengan membaca dua kalimah syahadat, yang kedua mendirikan salat dan seterusnya. Islam itu rukunnya ada 5. Islam itu sebuah agama. Agama itu pun juga memiliki rukun. Rukun agama itu ada 3, ikhwan rahimakumullah. Ini yang benar-benar harus kita fahami. Si pertama rukun agama niki Islam, yang kedua iman, si ketelu ihsan. Seseorang tidak akan pernah beragama dengan sempurna kalau 3 hal ini belum terpenuhi pada dirinya, yakni Islam, iman dan juga ihsan. Sebagaimana yang termaktub di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada suatu waktu tiba-tiba datanglah seseorang yang tidak diketahui dari mana datangnya. Orang yang berpakaian sangat putih, kemudian jenggotnya sangat hitam, rambutnya sangat hitam. Orang ini tiba-tiba datang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba ketika muncul orang tersebut dan bertanya, "Mal Islam?" Apakah Islam itu? Kemudian dijawablah oleh Rasul, "An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ila akhirih." Kemudian pertanyaannya yang kedua, "Mal iman?" Apakah iman itu? Kemudian dijawablah oleh baginda Rasul dengan rukun iman yang 6. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mal ihsan? Apakah ihsan itu? Dijawab oleh Nabi. Sampai seterusnya hadis yang panjang ini. Inilah kemudian disimpulkan oleh
para ulama bahwa rukun agama ini jumlahnya ada 3 macam. Berbeda dengan pandangan Syekh Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau berpandangan bahwa rukun agama itu ada 4. Kalau mayoritas ulama mengatakan ada 3 rukun agama, iman, Islam, ihsan. Tapi Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau menyampaikan bahwa rukun agama itu yang ada 4 macam. Yang ditambah yang keempatnya sesuai dengan hadis tersebut adalah ketika ditanyakan matas sa'ah, kapankah kiamat itu akan tiba, baru kemudian dijawab yang ditanya tiba lebih tahu dari yang bertanya. Baru kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, baru dijawab dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh baginda Nabi. Sehingga Habib Abu Bakar Al-Adni menyatakan tanda-tanda kiamat, mempercayai tanda-tanda kiamat itu juga merupakan dari rukun agama. Dalam hal ini ikhwan rahimakumullah, kita fokus ke pandangan dari mayoritas ulama, jumhurul ulama, yang mengatakan bahwa rukun agama cukup 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Gambarannya dalam sebuah bangunan, iman itu adalah pondasinya, Islam itu adalah tembok dan segala ornamen-ornamennya, sedangkan ihsan itu adalah atap dari bangunan rumah tersebut. Sehingga kalau kita hanya beriman tanpa berislam, maka agama itu bagaikan bangunan pondasi rumah yang tak pernah dinaikkan temboknya. Begitu juga kalau kita hanya iman dan Islam tanpa berihsan, bagaikan rumah yang pondasinya kukuh, tembok sudah berdiri tapi atap tak pernah terpasang. Oleh karenanya ikhwan rahimakumullah, ketika kita ingin agama kita ini sempurna yang ada pada diri kita, 3 hal ini yang harus terpenuhi dalam diri kita: iman, Islam, dan ihsan. Wallahu ta'ala a'lam. Iman, Islam, ihsan. Ini dia mengikat arah dalam Islam betul beriman. Beriman ya, Islam ya, betul tidak beriman. Maka beriman betul adalah awam gawean dengan Islam berbeda. Terima kasih. Baik. Ikhwan rahimakumullah, Islam, iman, dan ihsan, telu perkara niki merupakan satu kesatuan yang ada pada diri seseorang yang ingin membangun dengan utuh bangunan agamanya. Ketika arak salah sopok lekan saik niki dekna langan telu niki dekna meleng gawe ya, misalkan entah ya sekedar beriman, lagu dekna pegawian di sebagai seorang muslim tidak dilakukan, maka yang pastinya ia belum disebut sebagai seorang muslim. Dia hanya baru sebatas mukmin. Karena orang mukmin itu belum tentu dia muslim. Orang muslim pasti dia mukmin. Dengan beriman belum tentu Islam. Dengan Islam pastinya dia beriman. Apa arti Islam? Islam ini ikut serta tunduk pada semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menjalankan semua yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Jadi kalau ada perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mau melakukan, misalkan perintah tentang puasa Ramadan, ia tidak melakukannya dengan beralasan kanjep arane doang wah jelas ulan puasa ndek itu. Ketika ada kalimat-kalimat seperti ini dan dia tidak mau berpuasa, maka jelas orang yang
seperti ini dia belum muslim, bahkan dia bukan orang beriman, karena jelas perintahnya dalam Al-Quran kalau terkait dengan puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil untuk berpuasa bukan orang yang Islam, tapi orang yang beriman. Selanjutnya, ikhwan rahimakumullah, kenapa yang mengatakan bahwa orang Islam pasti orang yang beriman? Karena rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dengan keyakinan yang penuh dua kalimat syahadat, yakni kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini adalah kesimpulan dari rukun iman yang keenam. Ketika telah berani menyatakan dua kalimat syahadat, maka artinya dia sudah meyakini dengan rukun iman yang keenam. Dia seorang yang jelas-jelas beriman. Berbeda kalau orang yang beriman, dia belum tentu melaksanakan sholat, karena hanya sebatas meyakini saja. Wallahu ta'ala a'lam. Mikir yang berperan Nabi kehukum dalam Islam Muntan ulang Arti temu kepeng. Misalnya harga barang 2 juta, lebih banyak pun aku harganya 2,5 juta. Untuk dapat bagi 500 juta. Ngombe hukumnya tinggi. Oleh asalnya sama tulis lagi perpanjangan bahkan ini. Di dalam bulan puasa kumpulan senilainya ngombe sedikit. Jadi namun tiang terserah moderator. Kalau moderator mengatakan bahwa ini masuk dalam tema, ya nggak apa-apa. Ini nungkulang. Khususnya kita bicara nungkulang bulan Ramadan ketika saat berpuasa, baik di siang hari Ramadan maupun di malam hari Ramadan. Ini bagian dari hal-hal yang terlarang yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Munaarak dengan puasa tak lagu masih girang nungkulang, baik nungkulang dengan lain ataupun yang bagian terdekat dari dirinya sendiri, yakni istrinya atau anak-anaknya atau yang lainnya, maka jelas ini berpengaruh terhadap pahala puasanya. Inilah yang mungkin disinyalir oleh baginda Rasul terkait dengan hadis yang mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apapun illa kecuali yang didapatkan adalah al-'atash wal ju', yakni rasa haus dan lapar saja tanpa pahala. Wallahu taala Baik, terima kasih ikhwan rahimakumullah peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Pertanyaan terkait dengan sebuah hadis yang teks hadisnya memang ada beberapa teks, di antaranya kalimat teksnya ada yang dengan kalimat akmalul iman, ada juga dengan khairun nas. Ada beberapa teks hadis berdasarkan beberapa riwayat. Terkait dengan kita pertanyaan membahas tentang akmalul iman, kesempurnaan iman, yakni ahsanuhum khuluqa, baiknya akhlak seseorang. Ini sebagai pertanda kesempurnaan iman. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Ikhwan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini semata-mata tujuannya adalah liutammima makarimal akhlak, untuk mensempurnakan akhlak.
Sehingga ketika kita bicara terkait dengan iman, keimanan seseorang pun ini juga kaitannya dengan akhlak. Karena ketika orang yang sudah diberikan karunia oleh Sang Pencipta, yang zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala, tapi hamba tersebut tidak mau tahu dengan dengan zat yang memberikan ia karunia, nikmat hidup dan lain sebagainya, maka ini termasuk orang yang tak berakhlak, orang yang tidak bisa berterima kasih. Maka sebagai wujud kesempurnaan kepercayaannya terhadap Allah, dia harus benar-benar meyakini setiap rukun iman yang telah ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan amaliyah, pengamalan, perimplementasian dari keimanan tersebut dengan melaksanakan setiap ajaran-ajaran Islam. Maka terbentuklah seseorang yang jiwanya sempurna keislamannya. Dia percaya kepada Allah, kemudian karena ia percaya kepada Allah, dia menyatakan dengan lisannya, amantu billah wa bima qala Allah taala, aku percaya kepada Allah dan segala yang difirmankannya, dan Allah telah berfirman bahwa wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadaku. Bagaimana bentuk ibadahnya manusia? Bentuk ibadahnya adalah dengan melaksanakan salat yang telah ditetapkan oleh Allah 5 kali dalam sehari semalam. Dilanjutkan dengan puasa Ramadan dan lain sebagainya. Inilah bentuk akhlak seseorang yang telah beriman, sehingga ketika dia telah melaksanakan setiap perintah Allah dan perintah Rasulullah dan menjauhi segala larangan dari Allah dan larangan dari Rasulullah, maka dia benar-benar mewujudkan keimanan yang di dadanya, keyakinannya dimaksimalkan dalam perbuatan sehari-harinya. Karena rukun iman itu adalah iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisannya, kemudian tasdiqun bil qalbi, ia mantapkan, ia benarkan dengan hatinya, kemudian al a'malu bil jawarih, ia buktikan ucapan dan penetapan hatinya dengan pelaksanaan dengan anggota tubuhnya dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga benarlah imannya, atau dengan kata lain sempurnalah keimanan orang tersebut. Demikian yang dimaksud oleh hadis tersebut kurang lebihnya. Wallahu ta'ala. Kita sudah sampai pada menit yang ke-40. Berarti 20 menit ke depan kajian kita masih berlangsung. Barangkali ada juga yang akan disampaikan kajian yang sebetulnya berhubungan dengan tema kita, atau dilanjutkan pada sore hari ini oleh Bapak kita. Kami bersilakan. Ikhwan peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan ini satu persatu dari 3 rukun agama ini akan mulai kita bahas, mulai lekan Islam. Simbe kenana aran Islam, ikhwan rahimakumullah, selama ini ara mencoba memberikan kepanjangan dari kata-kata Islam, lagu Islam yang tulisan Latin ISLAM, ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Itu mencoba untuk menjelaskan versi Indonesia. Tapi yang dimaksud menurut terminologi syariah, sekenana aran Islam menurut berdasarkan istilah agama, ikut serta tunduk pada semua ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan semua yang diperintah dan menjauhi yang dilarangnya. Inilah yang disebut dengan Islam.
segala perintah ajaran dari Nabi Muhammad kita harus tunduk tanpa mencoba untuk bertanya dengan aneka macam pertanyaan-pertanyaan menggelitik yang pada akhirnya membuat kita seperti dengan Yahudi yang terlalu banyak bertanya. Jadi apapun perintah dari Allah dan Rasulnya, yang harus kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Persis seperti yang diceritakan di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, diceritakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sang hujjatul Islam. Beliau menceritakan tentang peristiwa ketika turunnya salah satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ketika ayat ini turun dan didengarlah oleh para sahabat tentang turunnya ayat ini, para sahabat langsung melakukan aksi unjuk rasa ke rumah baginda Nabi, langsung protes ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat para sahabat melakukan demonstrasi? Ya karena sahabat sangat mengerti tentang makna ayat ini. Berbeda dengan kita, karena dia tahu kena akhirnya nyantai-nyantai saja. Sehingga sedikit keluar dari masalah ini, saya mencoba untuk menyampaikan dua tipe manusia. Manusia ini apa negirang nyantai-nyantai ya dua faktor, salah satu dari dua faktor. Bisa karena dia tahu masalah, atau tahu masalah lalu dia tahu engku nenggawe ya. Seperti apa yang terjadi sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi, luwe dengan wajibnya nuntut ilmu, terlebih iktikaf diisi dengan nuntut ilmu. Iktikaf di masjid di hari-hari Ramadan, semua banyak yang tahu tentang fadilahnya. Lagu ara endah merasa nyantai-nyantai berat untuk hadir di masjid disebabkan karena sebagian ara memang dia tahu ya kelebihan-kelebihan niki, sehingga lebih nyantai, lebih nyaman tokol-tokol lek bu. Apalagi ara posko luean masih ini tokol-tokol lek posko. Ara endah si kedua model dengan mengetahui fadilah-fadilah dari iktikaf yang diisi dengan talabul ilmi di hari-hari Ramadan, akan tetapi yang terjadi di nebu hadir karena kesibukan ya kerembeng atau sini ya harus menyiapkan untuk keluarganya hidangan berbuka dan lain sebagainya. Akhirnya tidak bisa hadir. Ada dua model manusia. Seperti itu juga kita dalam menghadapi ayat-ayatnya Allah. Kita nyantai saja karena kita tidak tahu maknanya, maksudnya. Sama seperti ayat ini, ketika para sahabat memahami turunnya ayat ini langsung protes dan menyatakan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kami sangat pahami tentang makna ayat ini. Lillahi, milik Allah, ma fis samawati, apa yang ada di langit beserta isinya, wa ma fil ardi, dan Allah lah yang memiliki bumi beserta isinya. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apabila engkau tampakkan, engkau lakukan apa yang menjadi niat hati kalian, yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisap setiap perbuatan kalian. Au tukhfuhu, atau baru sekedar niatan hati, yuhasibukum bihillah, tetap Allah akan memperhitungkan, menuntut tanggung jawab dari kalian. Ini maksud ayat tersebut. Para sahabat menyatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau yang dituntut akan dihisab oleh Allah, apa yang kita lakukan, niat hati yang sudah dilaksanakan wajar-wajar saja. Tapi yang membuat kami merasa sulit, merasa berat adalah jika itu baru niat hati, baru gerakan hati, langsung Allah akan menghisapnya. Ini yang membuat kami tak mampu menahannya ya Rasul. Sedangkan gerak hati ini siapa yang mampu menjaganya?
Siapa yang mampu menetapkan hati ini agar selalu istiqamah? Semuanya ini atas kehendak Allah. Ini yang membuat kami tak mampu ya Rasul, sehingga kami kesini merasa keberatan dengan ayat tersebut. Mendengar protesan dari para sahabat, apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, Rasulullah menyatakan, aturiduna kama yahudiyan aw nasraniyan? Apakah kalian ingin seperti orang Yahudi dan orang Nasrani? Ayyakuluna sami'na wa asaina, yang selalu ketika ada perintah sami'na, kami tahu ini perintah Allah dan perintah Rasulullah, wa asaina, dan kami ingkari perintah itu. Kenapa kami ingkari? Karena kami belum jelas dalilnya. Kami belum terlalu paham, ini enggak masuk akal bagi kami. Dalilnya enggak yang jelas seperti ini, itu hal-hal yang seperti ini sehingga tidak mau melakukan. Bal qulu, akan tetapi nyatakanlah wahai umat Muhammad, sami'na wa ata'na. Apapun perintah Allah dan perintah Rasulullah kami dengarkan dan kami nyatakan percaya, wa ata'na, dan kami menyatakan siap mentaatinya, siap melaksanakan setiap perintah tersebut. Dan kemudian Rasulullah mengajarkan doa kepada umatnya, kepada sahabat dan kepada kita semua, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu ya Allah, ampunanmu yang kami harapkan dari setiap apa yang kami lakukan, karena tak pernah bisa kami melaksanakan ibadah secara sempurna. Tak pernah mampu kami mengenalmu dengan pengenalan yang sempurna. Kami tidak akan pernah mampu bermakrifat kepadamu bihaqqil ma'rifah, dengan makrifat yang sebenarnya, sehingga maafnya Allah, ampunan ya Allah selalu kita harapkan dari setiap apa yang kita lakukan. Demikianlah ikhwan rahimakumullah, ketundukan kita pada setiap perintah Allah dan perintah Rasulullah harus kita nyatakan dengan lisan dan kita buktikan dengan perbuatan. Kemudian setelah nantinya kita ada kekurangan-kekurangan dalam perbuatan ibadah tersebut, Allah akan selalu memberikan ampunannya kepada kita. Ingatlah ikhwan rahimakumullah, Islam dalam hal ini Allah dan Rasulnya tidak pernah menuntut kemampuan pada diri kita, tidak pernah nuntut kita mampu atau endek gawe puasa, gawe ibadah apapun bentuknya. Yang dituntut kepada kita adalah mau atau tidak melaksanakan perintah. Meleke ide pada gawe perintah Allah dan perintah Rasulullah. Karena Allah sangat sadari ketidakmampuan kita sebagai hamba. Jangankan melakukan ibadah Ramadan, salat 5 waktu ditambah lagi dengan qiyam Ramadan yang sangat berat. Menahan mata saja untuk tak berkedip kita tak pernah mampu. Ini menandakan bahwa memang kita hamba yang dhaif. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehingga nyatakan pada diri kita, saya siap dan selalu ingin berbuat taat kepada Allah, walaupun belum sesempurna, walaupun ada saja hal yang menghalangi, tapi keinginan hati jangan pernah untuk kita hapus dari cita-cita kita. Keinginan harus tertanam dan praktikkan pelan, selangkah demi selangkah. Insya Allah pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih ikhwan rahimakumullah. Mengenai orang yang beriman ini pastinya memiliki perbedaan dengan orang yang tak beriman.
Apapun itu pasti memiliki sesuatu yang istimewa, sehingga Allah sendiri telah menyatakan, bahkan memberikan gambaran bahwa tidak sama orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Termasuk ada ayat juga yang mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian. Lekan selepuk dengan si beriman oleh Allah itu lebih tinggi derajatnya. Apa yang membuat derajatnya lebih tinggi? Karena keimanannya, sehingga dia memiliki pertanda yang zahir, bukan hanya yang batin. Yang zahir pun terlihat dengan jelas di tengah masyarakat, sehingga dia dijadikan panutan dan lain sebagainya. Kemudian terlalu banyak tanda-tanda orang yang beriman ini. Dalam hadis yang sangat panjang juga disebutkan ada beberapa kalau yang enggak khilaf ada yang mengatakan 17 tanda, bahkan ada yang mengatakan lebih. Tanda-tanda orang beriman, ciri-ciri orang beriman yang pastinya adalah yang menjadi rumus besar dalam hal keimanan ini yang bisa kita lihat secara zahir adalah dia orang yang beriman ini selalu malu dalam sikap hidupnya, karena al-haya'u minal iman. Dia menjadi seorang yang pemalu dalam hal ini, malu di hadapan Allah untuk melaksanakan maksiat, malu untuk meninggalkan perintah-perintahnya Allah, bukan malu terhadap manusia, tapi malu terhadap Allah dan Rasulnya. Begitu juga orang-orang yang beriman itu akhlaknya semakin sempurna, dan kesimpulan yang paling utama ciri-ciri yang beriman itu adalah dia orang lain selamat dari lisannya, selamat dari tangan dan kakinya. Itulah bukti keimanan seseorang. Keimanan seseorang tidak dilihat dari hafal Qur'annya, walaupun seandainya arah Quran sekat juz, hafal sekat juz itu belum tentu menunjukkan bahwa itu bagian dari tanda-tanda keimanan seseorang. Keimanan seseorang itu dilihat dari bagaimana lisannya orang lain terselamatkan, perbuatannya orang lain pun juga terselamatkan. Walaupun dia berbaju ala orang Arab, walaupun dia bergelar selayaknya seorang yang alim dan penampilan yang seperti orang allamah, tapi tingkah lakunya, tutur katanya menyakiti orang lain, maka dia belum termasuk orang yang sempurna keimanannya. Sehingga orang yang beriman dan sekaligus sebagai seorang muslim dibuktikan dengan tandanya adalah ketika ia selesai salat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah ke orang yang berada di seluruh dunia di bagian kanannya. Assalamualaikum warahmatullah, salam kedua ke arah kiri, ke seluruh masyarakat, seluruh makhluk yang ada di seluruh belahan dunia ini di sebelah kirinya. Artinya selalu mendoakan keselamatan untuknya dan berusaha melakukan hal-hal yang selamat dari lisannya dan perbuatannya. Kalau masih ada orang yang terganggu, orang tersakiti dengan pernyataannya, maka dia imannya belum sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana bentuk implementasi iman, Islam, ihsan dalam menjalankan ibadah sholat? Mulas itu akan deskripsinya sepintas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ikhwan rahimakumullah peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami Darussalam rahimakumullah. Implementasi dari ketiga hal ini, rukun agama ini, yakni iman, Islam, ihsan, bukan hanya pada salat tapi pada seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Akan tetapi prinsip atau rumus kehidupan adalah seseorang tidak akan pernah bisa hidup kalau dia belum bisa salat. Seseorang belum akan pernah bisa hidup bermasyarakat kalau dia belum bisa salat berjamaah.
Sehingga penanya sangat jeli dalam mempertanyakan hal ini. Yang ditanyakan adalah implementasi iman, Islam dan ihsan di dalam atau di waktu kita sholat. Artinya inilah modal dasar untuk bisa nantinya kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Iman ketika masuk ke dalam sholat, ingat ikhwan rahimakumullah, kita punya akidah yang bernama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan kita tentang sifat 20. Jadi namun nara dengan ngeku dirina negaris apa pesit ngaranin dirina Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia tidak mengakui sifat 20 bahkan menyesatkan, bahkan jelas itu palsu. Itu harus kita tegas mengatakan hal ini. Dalam sifat 20 ini bagian dari iman. Sifat 20 itu adalah iman. Sehingga kita wajib meyakini dan mengamalkannya, memasukkannya ke dalam nilai-nilai amal kita. Kita bicara tentang sholat. Di dalam sholat kita memiliki, di dalam sholat itu memiliki rukun-rukun, yakni rukun qalbiyah, rukun fi'liyah dan rukun qauliyah. Sifat 20 ini pun harus masuk ke dalam rukun-rukun sholat. Sholat ini yang merupakan Islamnya, sifat 20 inilah yang merupakan imannya. Bagaimana bentuk masuknya? Ketika kita melakukan rukun-rukun qalbiyah, maka di situ sifat ilmunya Allah kita yakini. Artinya kita yakini Allah mengetahui apapun niat hati kita. Begitu juga ketika kita melakukan rukun fi'liyah, maka yang perlu kita ingat dan kita selalu yakini bahwa sifatnya Allah yang ada di dalam sifat 20, yakni sifat basarnya Allah, sifat melihatnya Allah, melihat apapun yang kita kerjakan, gerak-gerak tubuh kita semua dilihat oleh Allah. Ketika kita melaksanakan rukun-rukun qauliyah, ingatlah sifat 20 yakni sifat sama. Allah Maha mendengar setiap ucapan-ucapan kita di dalam salat tersebut. Sehingga kesimpulannya adalah iman yakni sifat 20 ini kita ambil yang ringkas saja. Berbeda kalau kita ambil dari kitab beberapa kitab, dia nanti lebih rumit lagi penjelasannya. Kita pakai penjelasan yang singkat saja. Sifat 20 yang masuk kepada salat adalah sifat sama, sifat basar dan sifat ilmu. Ini iman Islam sudah masuk. Pekerjaan salatnya itulah Islamnya. Sifat 20 yang kita masukkan, kita ingat di dalam salat ini adalah imannya. Kemudian ihsannya adalah kita melaksanakan ibadah salat ini meyakini dan kita merasakan bahwa diri kita sedang menghadap kepada Allah, bukan menghadap tembok, apalagi menghadap kuburan. Silik julun masjid, bukan. Kalau ada dia merasakan kuburan yang di luar bangunan masjid, dia rasakan bahwa dia sedang menyembah kuburan, maka itu artinya dia belum ihsan. Jadi ketika kita sholat menghadap kepada kiblat, di situ yang kita rasakan adalah kita benar-benar sedang berhadapan dengan Allah Rabbul Jalil. Inilah iman Islam, ihsannya telah masuk dalam perbuatan sholat, sehingga qalbi dan tawaddu akan timbul di saat kita sholat. Wallahu ta'ala a'lam.